Hai guys, saya tetap fokus kepada peristiwa kematian Joshua karena kasus ini membutuhkan kita masyarakat. Istilahnya kita harus tetap kawal karena pendapat-pendapat para ahli kadang-kadang nggak nyambung juga sih. Seperti yang dikatakan oleh pengacara, salah satu pengacara mengatakan bisa saja Ferdy Sambo dibebaskan karena bisa disematkan pasal 49 ayat 1 di mana karena keadaan terdesak dia membunuh Joshua demi kehormatan keluarga karena ada kasus pelecehan. Pertanyaannya, kenapa handphone Joshua dihilangkan? Mana handphone Ferdy Sambo? Mana handphone Putri Chandrawati? Kenapa? Carilah. Minta ke provider nomor-nomor mereka yang dulu untuk diminta. Denny Siregar aja bisa dibocorkan sama Telkomsel waktu itu kan, sampai digugat. Bisa diminta. Semua data kita tidak akan pernah hilang. Bisa. Kalaupun udah di-delete bisa ditarik kembali. Coba itu yang lebih dulu difokuskan. Kemudian Joshua ini ada di dalam situasi yang sangat rumit pada waktu itu. Karena kronologinya gini. Tanggal 21 Juni sampai tanggal 7 Juli itu panjang. Dia sudah mengeluh kepada kekasihnya tanggal 21. Di antara hari itu Joshua sedang ada di dalam situasi manipulatif. Ada kemungkinan PC kayak baik kepada dia itu cuma buat menunjukkan dia baik, menunjukkan dia ini, jadi terkesan mereka dekat. Saking dekatnya bisa saja terjadi pelecehan. Nah, kenapa saya mengungkapkan ini? Karena bisa jadi Joshua dikondisikan memperkosa. Dikondisikan memperkosa. Kenapa? Karena semua keterangan daripada saksi cuma satu. Joshua membuat ibu sakit. Pertanyaan, Joshua membuat ibu sakit, itu pertanyaan apaan? Itu pernyataan apaan? Joshua sendiri nggak tahu dia bikin sakit ibu kenapa. Jadi Joshua ada di dalam kondisi itu, dimanipulasi situasinya pada waktu itu. Itu sebabnya kenapa para penyidik, jaksa, penuntut umum perlu memperhatikan yang disebut dengan kronik dan sinkronik. Coba cari data tentang Joshua, teleponnya Joshua, itu aja yang dikasih klop. Supaya kita tahu bahwa ada rekayasa besar dari keluarga Sambo bersama ajudan-ajudannya untuk Joshua. Jadi salah seorang mantan jaksa agung mengatakan bahwa sulit untuk menetapkan Ferdy Sambo di pasal 340 pembunuhan berencana. Karena ada kemungkinan juga ada rekayasa di mana Ferdy Sambo katanya mau jadi Kapolri, terus kemudian ada yang mencoba menjatuhkan dia. Pak, kita tahu Ferdy Sambo itu main judi, banyak bisnisnya, bisnis ilegal, harusnya polisi itu pengayo masyarakat, malah dia begitu. Aduh, kita jadi bersyukur Pak ada kejadian ini. Kita nggak dipimpin oleh Ferdy Sambo nanti ketika jadi Kapolri. Tuhan baik banget buat Indonesia Pak. Jadi kalau ada bilang yang mau mau merencanakan buat Ferdy Sambo nanti ini, enggak, dia sendiri yang merencanakan kegagalan buat dirinya. Buktinya dia mau tutupin kasusnya Brigadir J, akhirnya ketahuan dan banyak polisi yang rontok sekarang. Banyak bintang berjatuhan, itu bahasa Komisi 3 kan. Yang kedua, menurut Jaksa Agung yang sekarang yang sedang menjabat, kasus hukum itu bukan matematika, kayak 1 kali 1 1. Betul Pak, tetapi kasus hukum itu lebih sulit dari matematika. Karena itu membutuhkan nurani, kejujuran, keadilan, dan takut Tuhan. Kalau nggak seperti itu, semua kasus hukum bisa dengan pandangan etis bahwa mengabaikan benar salahnya, tetapi selalu mengutamakan baik buruknya. Kita ngerti kerumitan dari kasus ini. Kasusnya biasa, tapi di politiknya di dalam kasus ini itu yang membuat rumit.
Tetapi kasus ini sudah ada di ranah publik. Hati-hati dengan konsekuensi yang harus diambil dari keputusan etis yang keliru. Hati-hati ketika kita memperhitungkan biaya. Jangan karena menganggap Yosua itu brigadir, Sambo itu jenderal, hitung-hitungannya lebih besar jenderal. Jangan Pak, semua masyarakat sudah tahu sekarang. Semua masyarakat ikut menganalisa. Semua masyarakat ikut berpikir dengan kasus ini. Jadi tolong, please, lakukan yang terbaik. Tidak ada lagi keputusan etis yang menimang baik dan buruk. Baik buat siapa, buruk buat siapa. Kita masyarakat hanya mau benar, salah, siapa yang benar, siapa yang salah. Jelas Sambo sudah salah dan dia harus dihukum.